Tahun 1853, Commodore Matthew C. Perry dari Angkatan Laut Amerika (US Navy) datang dengan kapal perang besar memasuki perairan wilayah Jepang dengan membawa 4 kapal perang uap besar yang disebut Black Ship, kapal hitam atau Kurofune. Disebut kapal hitam karena badannya dicat hitam dengan asap hitam tebal dari mesin uapnya, yang mana Jepang tidak mampu untuk melawannya. Terlihat sangat menakutkan bagi Jepang yang belum pernah melihat teknologi itu. Amerika ingin Jepang membuka perdagangan, membuka pelabuhan, dan menginginkan hak berlabuh bagi setiap kapal Amerika serta pelindungan bagi pelaut Amerika. Amerika berkata, "Buka pelabuhan atau kami paksa." Jepang sadar kalau melawan berarti kalah total. Karena teknologi senjata Jepang masih zaman lama, angkatan laut masih sangat kecil, ekonomi belum modern. Makanya Jepang terpaksa membuka diri dan membiarkan Amerika memasuki Jepang, serta menandatangani perjanjian yang sangat merugikan pihak Jepang. Nama perjanjiannya adalah Kanagawa pada tahun 1854. Perjanjian pertama yang Jepang terpaksa tanda tangani. Berikut isi perjanjiannya. Isi utama perjanjian Kanagawa yang ditandatangani antara Jepang Shogun Tokugawa bersama Amerika yaitu Commodore Matthew Perry. 1. Membuka 2 pelabuhan Jepang yaitu Pelabuhan Shimoda dan Pelabuhan Hakodate. Pelabuhan ini sebelumnya ditutup selama 220 tahun. Tujuannya agar kapal Amerika boleh masuk untuk mengisi air, kayu bakar, dan kebutuhan kapal. Kedua, perlakuan baik kepada pelaut Amerika. Jika ada kapal Amerika yang tenggelam, karam, terdampar, maka Jepang wajib menyelamatkan dan memperlakukan mereka dengan baik. Ini aturan baru dari Eropa yang menganggap Jepang terlalu tertutup. 3. Hak konsuler Amerika. Amerika diizinkan mengirim konsul, semacam perwakilan pemerintahan, ke Jepang. Ini berarti Jepang mulai harus membuka diri dan menerima pegawai asing tinggal di negaranya. Keempat, perdagangan belum diwajibkan. Dalam perjanjian ini, Jepang belum diwajibkan berdagang dengan Amerika. Namun, setelah pintu terbuka, Barat membuat perjanjian berikutnya yang lebih berat. Perjanjian tidak setara yang sangat merugikan Jepang, yaitu Perjanjian Haris pada tahun 1858, Treaty of Amity and Commerce. Ini perjanjian yang benar-benar membuat Jepang tidak berdaulat. Isinya banyak pelabuhan dibuka, Yokohama, Kobe, Nagasaki, dan lain-lain. Amerika bebas berdagang di Jepang. Ekstrateritorialitas, yaitu warga Amerika tidak bisa dihukum oleh hukum Jepang. Tarif bea impor Jepang ditentukan Amerika. Jepang tidak boleh menentukan pajaknya sendiri. Ini disebut perjanjian tidak setara, Unequal Treaty. Setelah AS berhasil, Inggris, Belanda, Rusia, dan Prancis ikut memaksa perjanjian serupa. Ini adalah masa terhina bagi Jepang. Kenapa perjanjian ini penting? Karena perjanjian ini menghancurkan wibawa shogun, membawa rakyat marah, mendorong terjadinya restorasi Meiji pada tahun 1868, menjadi titik awal Jepang modern. Kenapa Jepang tidak berani menolak perjanjian Barat? Ada 4 alasan besar dan semuanya sangat berat bagi Jepang saat itu. 1. Kekuatan militer Barat terlalu jauh unggul. Amerika dan Eropa sudah memakai kapal perang uap, meriam jarak jauh, senjata api modern. Sementara Jepang tidak punya kapal perang besar, senjatanya masih tradisional. Kedua, Jepang mengisolasi diri selama 220 tahun. Kebijakan Sakoku membuat Jepang tidak memahami kekuatan Barat, tidak menambah teknologi militer, tidak punya industri modern. Jadi ketika kapal hitam AS muncul di pelabuhan Edo, Jepang seperti negara lama yang tiba-tiba didatangi kapal super modern. Shogun sendiri saja kaget karena belum pernah melihat meriam sebesar itu. Ketiga, ancaman serangan langsung dari Commodore Perry. Commodore
Matteo Perry berkata belak-belakan, "Jika Jepang tidak membuka pelabuhan, kami akan kembali dengan kekuatan lebih besar." Artinya, ancaman perang terbuka. Shogun sadar bahwa Edo, Tokyo bisa dihancurkan dalam hitungan jam oleh meriam kapal perang barat. Keempat, Shogun khawatir muncul pemberontakan dalam negeri. Saat itu, pemerintahan Tokugawa sudah mulai rapuh. Jika Shogun melawan dan kalah, daimyo tuan tanah yang anti Shogun bisa memberontak, rakyat bisa menyalahkan Shogun. Kekuasaan Tokugawa bisa runtuh dengan sangat cepat. Jadi untuk menjaga stabilitas, mereka memilih patuh untuk sementara. Dampak ekonomi dan politik setelah Jepang dibuka paksa karena pelabuhan dibuka dan perjanjian tidak setara diberlakukan, dampaknya sangat besar. 1. Dampak ekonomi. Harga barang impor kacau, inflasi tinggi. Barang barat yang masuk yaitu tekstil, senjata, mesin, minuman keras dan gula. Karena harga barang barat lebih murah dan bagus, Jepang kalah bersaing sehingga banyak pedagang Jepang bangkrut. Koin perak Jepang mengalir keluar dan barat menggunakan sistem mata uang yang berbeda. Akibatnya, koin perak Jepang diborong pedagang asing dan dibawa ke luar negeri. Ini membuat ekonomi dalam negeri kekurangan uang. Pajak impor ditentukan barat dalam perjanjian Haris 1858. Jepang tidak boleh menaikkan bea impor dan semua tarif pajak dikendalikan Amerika. Jadi ekonomi Jepang lemah dan tidak bisa melindungi pasar dalam negeri. 2. Dampak politik. Otoritas Shogun runtuh. Rakyat dan para daimyo marah karena Shogun tunduk pada barat. Jepang dipermalukan. Negara tidak aman. Shogun dianggap tidak mampu melindungi Jepang, padahal itu tugasnya. Hormati kaisar, usir orang barbar. Gerakan Shonojoi muncul dan banyak kelompok samurai meneriakkan. Mereka menyalahkan Shogun yang dianggap gagal menjaga martabat Jepang. Perang saudara, Perang Boshin tahun 1868 sampai 1869 antara pendukung kaisar Satsuma Chosu melawan pendukung Shogun Tokugawa. Akhirnya Shogun kalah dan sistem keshogunan pun berakhir dan terjadilah namanya restorasi Meiji, yaitu kekuasaan kembali kepada Kaisar Meiji. Setelah ditekan barat, Jepang mengambil langkah ekstrim, yaitu melakukan restorasi Meiji. Semua sistem lama Shogun ataupun samurai dihapus dan diganti dengan militer modern, sekolah modern, industri modern, seperti mendatangkan insinyur barat, mendirikan pabrik senjata sendiri. Pemerintahan seperti negara barat, mereka meniru setiap teknologi barat dengan sangat cepat. Jepang balik menjadi kekuatan militer dalam 40 tahun saja. Jepang berubah dari negara feodal menjadi negara modern. Lalu dia mengalahkan Cina tahun 1894. Inilah momen krusial yang membuat barat mulai takut pada Jepang. Perang Tiongkok-Jepang tahun 1894 sampai 1895. Jepang mengalahkan China yang dulu dianggap lebih kuat. China dipaksa menyerahkan Taiwan dan membayar ganti rugi besar. Ini membuat dunia terkejut. Negara Asia kecil bisa mengalahkan China. Mengalahkan Rusia pada tahun 1904. Jepang mengalahkan Rusia, negara Eropa besar, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. Setelah itu, Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa mulai menghormati Jepang. Bangsa Asia mengalahkan bangsa Eropa. Jepang dianggap kekuatan besar dunia. Ini titik balik kebebasan Jepang. Ini membuat Jepang dikenal sebagai satu-satunya negara Asia yang sukses melawan penjajahan Barat. Jepang menegosiasikan ulang perjanjian yang tidak setara karena sudah menjadi negara kuat. Jepang menuntut batalkan perjanjian yang tidak adil dan akhirnya negara-negara barat menyetujuinya. Karena Jepang tidak lagi bisa ditekan, mereka takut konflik militer. Jepang sudah menjadi kekuatan industri besar. Pada tahun 1899, perjanjian-perjanjian tidak setara resmi dihapus. Jepang akhirnya bisa bebas dan menjadi negara berdaulat penuh. Pada akhirnya, kedatangan
Serangan kapal hitam bukan sekadar ancaman dari negeri jauh. Itu adalah pintu kecil yang memaksa Jepang melihat dunia yang lebih besar. Perubahan yang awalnya terasa menakutkan justru menjadi awal kelahiran Jepang modern. Sejarah sering berjalan seperti itu, datang tanpa diminta, mengubah tanpa izin, tapi meninggalkan pelajaran yang tidak ternilai. Dan mungkin di setiap bangsa, termasuk kita, ada masanya kita juga harus membuka pintu yang selama ini kita tutup rapat-rapat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di Cakoipedia berikutnya, tempat fakta jadi renyah seperti cakui.